Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mustafida dari Fakultas Teknologi Informasi semester 4 kelas sore Universitas Merdeka Pasuruan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman keamanan dan motif ancaman jaringan komputer. Bentuk ancaman terhadap jaringan keamanan komputer global diantaranya berupa virus, worm, penolakan layanan, dan bom elektronik. Sehingga untuk memastikan keamanan jaringan komputer global memerlukan pemeliharaan nilai intrinsik tertinggi dari objek berwujud dan informasi tak berwujud. Adapun motif ancaman melalui jaringan komputer biasanya didasari dengan unsur dendam, mencari keuntungan pribadi, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, sumber ancaman keamanan. Yang pertama adalah kelemahan struktur jaringan. Nah, masalah yang timbul akibat kelemahan dalam infrastruktur jaringan dan protokol komunikasi biasanya akibat filosofi dan kebijakan desain, yaitu kelemahan dalam protokol komunikasi, yaitu internet. Jaringan paket yang bekerja dengan memecah data untuk dikirim menjadi paket kecil yang dialamatkan satu persatu dan diunduh pada mesh jaringan dari elemen pengasih. Setiap paket menemukan jalannya melalui jaringan tanpa rute yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah pertumbuhan dunia maya. Kurang dari 20 tahun yang lalu pada 1985, internet memiliki kurang dari 2000 komputer yang terhubung dan jumlah pengguna yang sesuai hanya puluhan ribu. Namun pada tahun 2001, angkanya telah melonjak menjadi sekitar 100 juta host. Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa dari semua akun. Seiring pertumbuhannya itu membawa lebih banyak pengguna dengan standar etika yang berbeda-beda. Karena semakin banyak yang menikmati potensi internet, semakin banyak orang dengan motif yang meragukan juga tertarik ke internet karena kekayaan yang luar biasa dari semua yang mereka cari. Orang-orang tersebut memiliki potensi resiko terhadap konten informasi internet dan ancaman semacam itu harus segera ditangani. Nah, yang ketiga adalah maraknya komunitas hacker. Nah, maraknya komunitas hacker ini adalah faktor menjadi penyumbang nomor satu dari ancaman keamanan komputer dan jaringan telekomunikasi. Lebih dari apapun adalah pertumbuhan komunitas peretas. Peretas telah berhasil membawa ancaman ini menjadi tajuk berita dan ruang keluarga orang-orang melalui serangan yang terus meningkat dan terkadang menghancurkan pada komputer sistem telekomunikasi menggunakan virus, worm, DDoS, dan serangan keamanan lainnya. Selanjutnya adalah kerentanan sistem operasi. Kerentanan sistem operasi, salah satu area yang menawarkan ancaman keamanan terbesar bagi sistem komputer global adalah area kesalahan perangkat lunak, terutama kesalahan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memainkan peran penting tidak hanya dalam kelancaran sistem komputer yang mengendalikan dan menyediakan layanan vital, tetapi dengan memainkan peran penting dalam keamanan sistem, dalam menyediakan akses ke sumber daya sistem yang vital lainnya. Setiap OS dilengkapi dengan beberapa kerentanan keamanan. Faktanya banyak kerentanan yang spesifik dengan OS, yaitu hacker mencari informasi pengenal
OS seperti ekstensi file untuk eksploitasi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh orang dalam. Nah, pengaruh orang dalam ini seringkali menjadi ancaman terbesar. Laporan media berita menunjukkan bahwa dalam kasus kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan, seorang lebih mungkin diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun catatan resmi polisi dan pengadilan menunjukkan sebaliknya, bahwa banyak pengaruh orang dalam membawa ancaman besar bagi keamanan, baik keamanan di perusahaan manapun atau orang yang berada di ujung lorong. Banyak lembaga terkemuka secara konsisten menunjukkan ancaman dari orang dalam sangat berpotensi lebih berbahaya daripada orang yang tidak dikenal. Untuk selanjutnya yaitu rekayasa sosial. Nah, untuk rekayasa sosial sendiri adalah dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk meniru secara fisik seseorang yang diketahui memiliki akses ke sistem. Nah, online dan telepon, bahkan dengan menulis. Peretas terkenal Kevin Mitnick menggunakan manipulasi psikologis secara ekstensif untuk membobol beberapa jaringan paling aman di negara itu dengan kombinasi keahlian teknik sosial dan peretasan komputer yang luar biasa untuk membujuk informasi seperti sandi dari orang-orang. Dan rekayasa sosial ini juga dapat menggunakan otorisasi sistem melalui penyamaran sebagai pengguna jaringan yang sah. Selanjutnya adalah pencurian fisik. Nah, pencurian fisik ini sendiri dilakukan oleh orang seperti dengan mencuri komputer atau laptop untuk mengetahui data, mencari data atau mencuri data dari perusahaan maupun individual. Selanjutnya adalah sumber ancaman keamanan. Sumber ancaman keamanan diantaranya adalah terorisme, spionase militer, spionase ekonomi, informasi nasional, balas dendam, kebencian, ketenaran, keserakahan, dan ketidaktahuan. Manajemen ancaman keamanan. 1. Penilaian resiko. Setiap ancaman akan menyebabkan resiko yang berbeda dan masing-masing memerlukan penilaian resiko yang berbeda. Beberapa akan memiliki resiko rendah, sementara yang lain akan memiliki resiko sebaliknya. 2. Analisis forensik. Analisis forensik dilakukan setelah ancaman diidentifikasi dan diatasi setelah penahanan. Tim respon dapat meluncurkan alat analisis forensik untuk berinteraksi dengan tampilan laporan dinamis yang berasal dari sensor selama prosedur ancaman atau serangan jika ancaman menghasilkan serangan. Korelasi ancaman keamanan. Korelasi ancaman adalah teknik yang dirancang untuk mengurangi waktu penyelesaian dengan memantau semua data sensor jaringan,
Kemudian menggunakan data tersebut untuk dengan cepat menganalisis dan membedakan antara ancaman nyata dan palsu. Kesadaran akan ancaman keamanan. Kesadaran akan ancaman keamanan dimaksudkan untuk membawa perhatian masyarakat luas dan masih terhadap ancaman keamanan. Begitu orang mengetahui ancaman tersebut, diharapkan mereka menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih tanggung jawab dalam apa yang mereka lakukan. Nah, itu tadi penjelasan saya. Saya Ainul Mustafidah. Apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.